Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati dari pihak DKM Masjid Al-Muhajirin yang alhamdulillah atas inisiatif DKM kita malam hari ini bisa bersilaturahim bersama. Yang kami hormati pula tokoh-tokoh masyarakat, mungkin ada dari RT, ada dari RW, ada dari pihak-pihak yang lain yang ikut hadir pada malam hari ini, dan juga para asatidzah, para alim ulama yang mungkin pada malam hari ini ikut hadir bersama, dan juga untuk seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang hadir pada malam hari ini. Uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahlil jannah, tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah wa ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini tadi sudah disinggung ya oleh Ustaz MC kita bahwa kita berada di malam 10 Muharram. Bulan Muharram ini bukan sembarang bulan, tapi bulan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Bilangan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dalam hitungan bulan itu adalah 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Nah, ini ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, ada yang tahu 4 bulan haram itu apa saja? Yang jelas Muharram. Dari namanya sudah ketahuan, Muharram itu bulan haram. Kemudian ada bulan sebulan lalu, ya, sebelum bulan Muharram adalah bulan Zulhijjah. Kemudian sebelum Zulhijjah adalah Zulqa'dah. Ini 3 bulan berturut-turut bulan haram: Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Nah, satunya lagi adalah bulan Rajab. Terpisah gitu ya, beberapa bulan dari bulan Zulqa'dah. Nah, ini adalah bulan-bulan haram yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian menzolimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Maksudnya apa? Apakah kalau di luar bulan ini kita boleh berbuat zolim? Apakah di luar bulan-bulan haram kita boleh bermaksiat? Boleh atau tidak, Bapak-bapak? Tidak boleh. Terus kenapa Allah menyebutkan janganlah kalian menzolimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut? Jawabannya adalah karena setiap amal-amal buruk akan dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Qurtubi, dosa itu bisa semakin berkali-kali lipat tergantung dari kadar kemuliaan yang dilanggar. Kalau berbuat dosanya di luar masjid dengan di dalam masjid itu berbeda dosanya. Berbuat dosa di dalam tanah haram dengan di luar tanah haram itu berbeda dosanya. Apalagi sudah di tanah haram, Mekah, Madinah, kemudian di bulan haram, itu berkali-kali lipat dosanya. Nah, kita sekarang ada di bulan haram. Maka Allah menyampaikan jangan kalian berbuat dosa di dalam bulan haram karena dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kita beramal soleh di dalam bulan haram, maka pahalanya juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan kembali, walaupun tadi sudah disebutkan bahwa besok adalah tanggal 10 Muharram, itu adalah puasa Asyura. Yang kata Rasul, ya, Shaumu Asyura yukaffirus sanata allati qablahu. Puasa di bulan Asyura itu akan menghapuskan dosa setahun sebelum Asyura. Jadi dari puasa Asyura tahun 1446 sampai Asyura tahun 1445. Nah, tapi disclaimer, yang dihapus itu hanya dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Karena kata Al-Imam An-Nawawi, untuk dosa besar itu tidak berlaku penghapusan pakai amal-amal soleh, tapi harus pakai taubat. Nah, itu untuk dosa-dosa besar. Walaupun kalau dia nggak tobat, nanti siapa tahu di hari kiamat dapat syafaat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Bisa saja terjadi, bisa. Tapi berapa persen? 0,00001% gitu ya.
Jadi jangan terlalu menggantungkan syafaat sampai kemudian kita meninggalkan amal saleh. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari bersama-sama besok kita bangun subuh-subuh, kita sahur, kemudian kita beramai-ramai puasa Asyura. Ya. Sebaiknya lagi memang dibarengi dengan puasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Tujuannya apa? Untuk limukhalafatil yahud, menyelisihi orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu juga di zaman Nabi ya, kalau zaman sekarang wallahu a'lam bishawab. Di zaman Nabi orang-orang Yahudi itu berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Nah, tadi kenapa ketika ditanya oleh Rasul mereka menjawab bahwa itu adalah hari Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dari Firaun. Nah, jadi itu poin pertama mengenai bulan haram. Tapi selain bulan haram, ya, bulan Muharram ini juga kita kenal sebagai Syahrul Hijrah, bulan hijrah. Walaupun secara faktualnya Nabi itu berhijrah bukan bulan Muharram, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi Nabi itu berhijrah pada bulan Safar, jadi baru bulan depan. Jadi mungkin kalau mau patokannya adalah Rasul, hijrahnya Rasul, sepertinya agenda kita harus diulang ini bulan depan. Gimana Bapak-bapak, Ibu-ibu? Siap diulang bulan depan? Ya, jadi ala kulli hal, tapi para sahabat memang sudah melakukan hijrah sebelum Rasul. Dimulai dari kapan? Sebelum bulan Muharram, bahkan dari bulan Zulhijjah. Dari bulan Zulhijjah, akhir Zulhijjah itu para sahabat sudah mulai bergerak pindah dari Mekah ke Madinah secara sembunyi-sembunyi. Nah, itu sejarah dari zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai peristiwa hijrah. Tapi sebenarnya peristiwa hijrah ini sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tahu mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu siapa nabi pertama yang mengajarkan hijrah? Perlu kita garis bawahi, yang namanya hijrah itu adalah berpindah tempat tinggal. Jadi sudah menetap di suatu tempat baru kemudian berpindah. Nabi Adam belum punya tempat tinggal. Tempat tinggal, iya, kalau dibilang hijrah dari surga ke dunia betul. Tapi kalau dibilang ketika di dunia itu Nabi Adam berpindah-pindah tempat. Atau kalau bahasa kita itu nomaden gitu ya, belum punya tempat tinggal pasti. Nah, tapi kalau hijrah dari dunia, di dalam dunia, dari satu tempat di bumi ke tempat yang lain, itu kata Al-Imam Al-Qurtubi, yang pertama kali melakukan adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kapan? Tadi disinggung setelah dibakar oleh Namrud. Setelah dibakar oleh Namrud, kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam pindah, pergi, keluar dari Babilonia atau dari Irak saat itu. Kemana? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa najjainahu wa Lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin." Dan kami telah menyelamatkan Ibrahim dan juga Lut. Nabi Lut ini adalah sepupunya Nabi Ibrahim. Kemana? Ilal ardil lati barakna fiha, ke suatu tanah yang telah kami berkahi di dalamnya lil alamin, untuk seluruh alam. Ada yang tahu tanah apa itu? Tanah apa Bapak-bapak? Ada suara tapi kurang kedengaran. Ibu-ibu mungkin ada yang tahu. Dari Irak menuju ke, ini sudah ada keluhnya, tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Pak Indra juga menyampaikan diberkahi. Tidak lain dan tidak bukan adalah Palestina. Palestina. Kalau dulu kalau diistilahkan namanya adalah Kanaan. Itulah tanah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala tanah yang diberkahi, bukan hanya di dalamnya, tapi juga dalam surat Al-Isra, haulahu, sekelilingnya. Jadi bagaimana kita menarik keberkahan dari tanah Palestina itu datang atau hadir dalam kehidupan kita? Bagaimana dengan kita senantiasa berdiri, membela dan mendukung saudara-saudara kita yang ada di Palestina? Karena keberkahan itu disebutkan oleh Allah dalam ayat itu lil alamin, untuk seluruh alam, bukan hanya fiha di dalamnya, bukan hanya haulahu di sekelilingnya, tapi juga lil alamin, untuk seluruh alam. Jadi tidak peduli lagi dengan batas-batas geografis. Nah, itu
tambahan sedikit. Hijrah Nabi Ibrahim dari Irak menuju ke Palestina. Kemudian Nabi Ibrahim menghijrahkan anak dan istrinya, yaitu Hajar dan juga Nabi Ismail yang masih kecil. Dari Palestina, awalnya tinggal di Palestina, lahiran di Palestina, dipindahkan menuju ke kemana ini Bapak-Bapak? Mekah Al-Mukarramah. Ini suaranya lebih kencang, artinya lebih yakin gitu ya. Nah, inilah dari peristiwa ini kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang menyambung tali silaturahim antara tanah Palestina dengan tanah Mekah. Masih kurang ini, Allah menurunkan ayat untuk menghubungkan antara Palestina dengan Mekah, maka Allah turunkan surat Al-Isra dan Allah perjalankan Rasul pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Artinya apa? Ini adalah two sister city kalau bahasa kita sekarang. Ini adalah dua kota yang bersaudara. Ketika ada satu yang kita hormati, yang lain juga harus kita hormati. Kalau ada satu yang kita selalu ingin lindungi dan jaga, maka yang satu juga harus sama. Semangat kita untuk melindungi dan menjaga. Ketika kita mengabaikan yang satu sama dengan mengabaikan yang lain. Maka sungguh aneh ketika ada orang yang ingin cinta, ingin datang ke Mekah, tapi tidak ingin kemudian datang ke Palestina dalam keadaan bebas dan merdeka. Nah itu, jadi hubungan antara Palestina dengan tanah Mekah itu sudah diikat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menghijrahkan Hajar dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Nah, kemudian hijrah kedua dilakukan oleh Nabiullah Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Firaun keluar dari Mesir menuju kemana Bapak-bapak, Ibu-ibu? Ke Palestina lagi. Jadi ternyata hijrah ke Palestina itu jauh lebih banyak daripada hijrah ke tempat-tempat yang lain. Tapi sayangnya ketika mereka disuruh hijrah ke Palestina, sebelum masuk Palestina, orang-orang Bani Israel bilang begini, "Ya Musa, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun." Wahai Musa, engkau saja yang masuk Palestina. Kami nunggu di sini. Engkau dan Tuhanmu, silakan kalian berdua masuk ke sana, faqatila. Kalian saja yang berperang, kami nunggu di sini. Coba bayangkan, Nabi saja dibegitukan, gitu ya. Apalagi resolusi-resolusi PBB, gitu ya. Itu nggak akan diindahkan. Nah, jadi gambaran orang-orang Bani Israel di dalam Al-Quranul Karim persis, kalau bahasa kita, plek ketiplek dengan orang-orang Zionis yang ada di Palestina sekarang. Jadi kalau kita pengen tahu supaya tidak tertipu oleh mereka, maka kita baca semua firman Allah mengenai orang-orang Bani Israel. Nah itu. Jadi ternyata tema hijrah ini dibanding mengingatkan kita kepada tanah Mekah dan Madinah, ternyata lebih kuat menguatkan atau ingatan kita itu kepada tanah Palestina. Nah, ini nyambung sekali ketika dihubungkan antara Palestina dengan hijrah. Nah itu ketika berbicara mengenai sejarah. Nah, hijrah sendiri artinya ya secara bahasa dari kata hajaro. Hajaro artinya meninggalkan, ya, memutuskan, kemudian pergi dan seterusnya. Itu diantara makna hajaro. Dan secara praktek kita tahunya adalah berpindah tempat. Gitu ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau di zaman Nabi, kenapa sebabnya mereka berhijrah? Karena mereka tidak bisa menjalankan ajaran agama ketika berada di Mekah. Mereka disiksa, mereka dipaksa disuruh pindah agama, kembali ke agama musyrik, kembali menyembah berhala. Kalau nggak mau, mereka terus disiksa. Maka dalam kondisi begitu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hijrah kepada mereka. Jadi hijrah ini bukan hanya di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tapi juga sebenarnya wajib untuk kita semua. Dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum." Orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan menzolimi diri mereka sendiri. Apa yang dimaksud menzolimi diri sendiri? Kalau kita baca kitab-kitab tafsir, maknanya adalah mereka tidak mau hijrah. Mereka menzolimi diri mereka sendiri dengan bertahan di suatu tempat dengan mempertaruhkan iman mereka.
Maka hukum hijrah itu adalah wajib. Kenapa? Kalau tidak agama mereka bisa rusak. Qalu fima kuntum, apa-apaan kalian ini, kata para malaikat. Qalu kunna mustad'afina fil ard, wahai para malaikat, maklumilah kami ini tertindas. Jangan kalau sudah di akhirat ini, di alam kubur ini kami ditindas lagi sama malaikat gitu. Nah, ini kata mereka seperti itu. Nah, malaikat jawab, qalu ya alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian itu bisa hijrah ke tempat yang lain, kalian bisa beribadah dengan leluasa, kalian bisa tetap berpegang teguh dengan Islam, dengan iman dan Islam. Maka Allah tutup, faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masiro. Ini ancaman yang sangat menakutkan. Orang-orang yang tidak mau hijrah itu tempat kembalinya adalah jahannam, neraka jahannam. Gak tanggung-tanggung, langsung neraka level paling bawah, level paling dahsyat itu adalah neraka jahannam. Wasa'at masiro, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Kenapa begitu? Karena mereka tidak mau hijrah, akhirnya mereka terpengaruh. Keimanan mereka kemudian terkikis, ibadah mereka tidak dijalankan, begitu. Itulah kenapa kemudian dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ketika ada ayat Al-Qur'an, ada sebab turunnya, yang kita jadikan patokan itu adalah teks umumnya. Artinya teks ini umum, bukan hanya untuk para sahabat yang ada di zaman Rasul yang tidak mau hijrah, tapi ayat ini juga berlaku untuk kita. Bagi kita yang tidak mau berhijrah, pertanyaannya, apa hijrah yang harus kita lakukan? Kan begitu. Apa kita harus hijrah lagi? Pindah tempat? Oh, ini masjidnya sudah namanya Al-Muhajirin ya. Artinya orang-orangnya di sini semuanya adalah orang-orang yang hijrah gitu ya. Bukan orang pribumi berarti, bukan orang asli sini maksudnya, mohon maaf. Gitu ya. Nah, ini Al-Muhajirin, ini klop sekali dengan nama masjidnya gitu ya. Nah, jadi peristiwa hijrah ya, itu adalah peristiwa yang secara simbolis terjadi di zaman Nabi, tapi secara implementasi harus kita lakukan di zaman kita sekarang ini. Perpindahan tempat kalau dibutuhkan demi mempertahankan agama harus kita lakukan. Sebagai satu contoh, pernah suatu kali ketika saya sedang naik gokar ya, wah ini salah ini ya, menyebut merek harusnya tidak, naik taksi online, terlambat. Naik taksi online, pada saat itu saya sedang berbincang dengan driver tersebut, kemudian ceritalah beliau, saya dulu tinggal di salah satu wilayah Jakarta, tapi kemudian saya merasa gelisah, karena saya punya anak kecil, bagaimana kondisi anak saya nantinya, sedangkan wilayah tempat saya tinggal, itu banyak anak-anak muda yang terjerat narkoba. Yang ketika ada warga yang melaporkan ini ada transaksi narkoba di tempat A, B, C di wilayah tersebut, itu justru pelapornya kalau ketahuan dia akan diboikot rame-rame, dikasih sanksi sosial. Kita bayangkan, ini sudah ada keburukan, ada orang yang mau merubah, tapi orang itu justru diasingkan. Akhirnya dia bilang begini, saya khawatir, saya takut anak saya nanti salah pergaulan, maka kemudian saya pindahkan dari Jakarta ke Bogor. Nah, ini satu contoh bagaimana ada kepedulian. Karena yang dipertaruhkan adalah akhiratnya. Maka akhirnya beliau memindahkan atau berpindah tempat tinggal dari Jakarta ke Bogor. Nah, itu sebagai satu contoh. Kalau memang dibutuhkan demi mempertahankan agama, bisa kita lakukan. Nah, tapi yang paling utama yang harus kita lakukan, walaupun tidak berpindah secara fisik, itu adalah hijrah maknawi. Hijrah maknawi ini yang harus kita lakukan. Apa itu hijrah maknawi? Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, al-muhajiru, orang yang berhijrah, man hajaro manahallahu anhu, adalah orang yang meninggalkan kembali. Asal kata hijrah adalah meninggalkan. Orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang berhijrah. Artinya, kalau ada kekurangan-kekurangan kita itu harus disempurnakan. Kalau ada
kejelekan keburukan kita harus diperbaiki. Itulah hijrah yang harus kita lakukan. Kalau kita tidak lakukan itu, kita tetap masuk dalam ancaman ulaika ma'wahum jahannam waliyadzubillah. Nah, maka kita dalam momentum hijrah ini harus bermuhasabah, harus introspeksi. Sholat kita sudah sempurna atau belum? Oke, secara kuantitas mentok di 5, nggak bisa jadi 6 ya, 6 waktu, 7 waktu, nggak bisa, sudah mentok di 5. Sekarang kita tanya, kualitas sholatnya sudah bagus atau belum? Kalau belum, berarti itu yang kita tingkatkan. Kalau kuantitas jumlahnya masih belum, itu yang kita sempurnakan. Nah, kemudian kita ambil contoh lain, ini banyak adik-adik kita ya, anak-anak remaja, para pemuda. Biasanya anak-anak remaja, yang paling tren di mereka itu ada 2 bapak-bapak. Jadi kalau ingin menarik perhatian mereka, ambil saja 2 tema ini. Yang pertama adalah merah jambu. Bapak-bapak, ibu-ibu paham nggak merah jambu? Merah jambu. Asmara. Tema asmara. Itu kalau dibawa kita mulai tema asmara itu nggak akan berhenti pembicaraan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, alam gaib. Ini kalau 2 ini kita jadikan bahan diskusi akan panjang. Kalau dengan anak-anak muda. Nah, karena salah satu tema yang hot di antara mereka adalah tema asmara, sehingga kita akan lihat mereka itu akan mudah pacaran dan lain sebagainya. Nah, yang kita khawatirkan adalah kemudian terjerumus ke dalam perzinahan. Dalam Al-Quran surat Al-Isra, Allah berfirman, wala taqrabu az-zina. Jangan kalian dekati zina. Nah, kalau zaman dulu, mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, jangan disamakan dengan zaman kita. Kita dulu pacaran itu kirim-kiriman surat, itu sudah zaman dulu. Kalau sekarang, jangankan kirim surat, WA saja tidak cukup, video call tidak cukup, harus ketemu. Kalau sudah ketemu, itu pelan-pelan meningkat setahap demi setahap. Itu berbahaya. Maka buat adik-adik teman-teman yang hadir pada kesempatan malam hari ini, hijrahnya adalah putuskan. Kalau enggak, nikahi, selesai. Itu ya. Nah, itu hijrahnya. Atau tema lain yang juga hot di antara anak-anak muda adalah game online. Nah, sebagai satu contoh. Bukannya tidak boleh, selama game itu tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh sebagai tarfih, sebagai hiburan, gitu ya. Tapi jangan sampai melalaikan kita dari kewajiban. Mohon maaf, bapak-bapak yang sholat tahajud itu kalah sama anak-anak kita yang hobi pasreng, yang hobi game online. Itu mereka begadang lebih kuat, lebih lama daripada bapak-bapak yang sholat tahajud. Gitu. Nah, bagaimana kemudian bisa mengurangi kecanduan, ketergantungan kepada game online? Itu hijrahnya anak-anak muda. Nah, sekarang hijrahnya bapak-bapak ini. Semua dapat bagian, sabar ya ibu-ibu. Bapak-bapak, ini sebagai satu contoh. Ini contoh saja ya bapak-bapak, ibu-ibu. Mohon maaf. Terlepas dari perbedaan pendapat di antara para ulama, hukum rokok apakah haram atau makruh? Haram atau makruh? Yang jelas, haram itu artinya dilakukan berdosa, ditinggalkan berpahala. Jadi, dilakukan atau ditinggalkan? Yang menguntungkan kita dilakukan atau ditinggalkan? Kalau haram, ditinggalkan. Jelas, itu kita paham. Tapi ketika disebut makruh, definisinya adalah dilakukan dalam tanda kutip tidak berdosa. Tapi kalau ditinggalkan berpahala. Berarti yang bagus ditinggalkan atau dilakukan? Ditinggalkan. Maka artinya rokok itu sebenarnya sebaiknya ditinggalkan. Kecuali kalau ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang punya pendapat rokok itu sunnah. Ada? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Jadi para ulama itu hanya berdebat apakah haram atau makruh. Tidak ada yang menyatakan sunnah. Artinya apa? Sama seperti game online bapak-bapak, ibu-ibu. Bagaimana kita mengurangi kecanduan terhadap rokok tersebut kalau kita mengkonsumsi? Gitu. Kenapa? Karena itu salah satu bentuk hijrah kita.
gitu ya. Nah, di antara contoh lainnya adalah ketika kita bekerja, bagaimana kita menjaga betul-betul harta yang kita masuk ke dalam keluarga kita, dimakan oleh keluarga kita, itu betul-betul harta yang halal. Kita perluas lagi, bagaimana ketika kita mau mencari makanan, lagi lapar malam-malam kita cari makanan, bagaimana kita pastikan yang kita cari adalah makanan-makanan yang halal. Karena sekarang banyak makanan-makanan dari luar, banyak makanan-makanan dari Korea, Jepang gitu ya, yang kadang-kadang itu menggunakan mirin, menggunakan rum, menggunakan apalagi zat-zat yang memabukkan, yang itu kemudian hukum makanannya adalah haram. Tapi karena tidak ketahuan, kita cuma bilang ini kan roti, tapi kita tidak tahu rotinya terbuat dari apa. Maka penting di zaman kita sekarang ini, apalagi ada undang-undang jaminan produk halal, itu kita lihat label halalnya. Karena ada orang yang mencantumkan label halal sembarangan, dia bisa dipenjara. Artinya itu bisa kita jadikan sebagai patokan. Begitu ya. Nah, bagaimana hijrah kita dari yang sebelumnya itu asal beli, asal makan, sebelum kita beli cek dulu halal atau tidak. Sebelum kita makan, cek dulu sumbernya baik atau tidak. Nah, itu bagian dari hijrah kita yang kelihatannya sepele, tapi kadang-kadang suka kita lupakan. Untuk ibu-ibu, misalnya, konon katanya antara laki-laki dan perempuan, itu kemampuan, kapasitas mengeluarkan kata-kata dalam sehari itu jauh berkali-kali lipat adalah ibu-ibu atau perempuan. Artinya, berbicara itu adalah suatu sunatullah untuk wanita. Jadi kalau, mohon maaf bapak-bapak, kalau ada istrinya cerita, itu jangan dipotong, dengerin. Dengerin sampai akhir. Kadang-kadang istri kita nggak butuh validasi, nggak butuh solusi. Tidak butuh solusi, yang dibutuhkan hanya didengarkan. Jadi dengarkan aja sampai akhir, kalau nanya solusi baru kita kasih. Kalau nggak nanya berarti memang cuma ingin cerita. Tapi kadang-kadang karena kecenderungannya bicara, ada pepatah mengatakan banyak bicara banyak salah. Kadang-kadang mungkin ada menyinggung si A, menyinggung si B. Nah, ini bagaimana kemudian kita bisa rem, kita bisa stop. Walaupun bapak-bapak juga ada, gitu ya. Bukan hanya ibu, bapak-bapak. Tapi memang kebetulan, ya kasusnya yang banyak dijadikan sebagai stereotip adalah ibu-ibu. Nah, ala kulli hal, banyak perbuatan-perbuatan kita dalam keseharian itu kalau kita muhasabah satu-satu, itu tidak cukup buku catatan untuk mencatat semua kekurangan-kekurangan kita. Maka disinilah peran muhasabah. Allah memerintahkan pada kita, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Setiap orang itu harus introspeksi diri apa kekurangannya. Kadang-kadang ada ibadahnya bagus, ibadahnya kuat, tapi hubungan sosialnya buruk. Ada yang hubungan sosialnya bagus, tapi nggak pernah sholat. Mana yang lebih baik? Nggak ada yang lebih baik. Yang lebih baik adalah ibadahnya bagus, hubungan sosial bagus. Itu yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duribat alaihimudz dzillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Setiap manusia akan ditimpa kehinaan, kecelakaan, keburukan, kejelekan dimanapun mereka berada, baik dunia maupun akhirat, kecuali dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Itu dalam surat Ali Imran. Maka kembali, implementasi hijrah kita di zaman kita sekarang ini minimal sekali adalah bagaimana kita selalu melakukan muhasabah, memperbaiki diri, mengintrospeksi diri, kemudian kita melakukan yang terbaik ke depan. Kalau ada kekurangan sekarang, kita akui itu sebagai suatu kesalahan, maka PR-nya adalah bagaimana kita memperbaiki diri agar jangan sampai keburukan itu terus berlanjut. Karena jangan-jangan kemudian ya kita menjadi di antara orang-orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan api neraka, wal iyadzubillah. Gitu ya. Maka dalam momentum hijrah ini, pertama kewajiban kita adalah muhasabah, karena dalam surat Al-Hasyr Allah memerintahkan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Setiap manusia harus mengintrospeksi diri untuk memperhatikan apa yang sudah dia lakukan untuk hari esok. Perintah bertakwa dalam ayat itu Allah ulang 2 kali.
Para ulama mengatakan takwa pertama maksudnya introspeksi ke belakang. Takwa kedua artinya bikin plan ke depan, bikin rencana. Makanya diulang 2 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang mengatakan takwa pertama itu maknanya adalah melakukan amal soleh, takwa kedua maknanya istiqomah. Kalau kita rangkum, artinya perintah Allah di situ pertama introspeksi diri, yang kedua bikin rencana, yang ketiga eksekusi dengan istiqomah. Jalankan dengan istiqomah. Jadi itu amanat dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat 18 kepada kita semua. Maka pertama yang harus kita lakukan dalam momentum hijrah ini adalah muhasabah. Yang kedua adalah taubah. Kenapa taubat? Karena ketika kita introspeksi diri, tidak mungkin kita tidak menemukan dosa. Tidak mungkin kita tidak menemukan kesalahan. Karena Nabi sendiri yang menyatakan kullu bini Adam khata', setiap anak Adam pasti pernah melakukan dosa kecuali para nabi. Kalau para nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa. Tapi selain mereka pasti pernah melakukan dosa besar maupun kecil. Wa khairul khatta'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah orang-orang yang cepat bertobat. Cepat introspeksi diri. Karena hukuman terberat dari dosa adalah hilangnya perasaan bersalah. Nah itu. Jadi yang kedua adalah taubat. Banyak-banyak istighfar. Mudah-mudahan dengan istighfar itu yang awalnya hidup kita sulit jadi lebih mudah. Yang awalnya banyak bencana musibah kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang awalnya rizki kita tertahan kemudian dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena konsepnya dosa itu menghalangi rizki dan mengundang musibah. Makanya ketika ada kasus orang datang kepada para ulama, aduannya tidak punya anak, aduannya tanahnya kering kerontang, aduannya tidak turun hujan. Resepnya satu, banyak-banyak istighfar. Kenapa? Karena ketika dosa itu dihapuskan, maka awalnya rezeki tertahan karena dosa, rezeki itu turun kembali. Itu yang kedua, taubat. Yang ketiga yang harus kita lakukan ya dalam momentum hijrah ini adalah istiqomah sebagaimana kita sebutkan tadi. Jangan sampai kita jadi seperti kisah 2 orang bersaudara pada zaman Bani Israel. Si kakak adalah orang yang soleh, si adik adalah ahli maksiat. Tapi bagaimana orang yang soleh masuk neraka, ahli maksiat masuk surga? Bagaimana ceritanya? Karena di ujung kehidupannya si kakak yang suka beramal soleh akhirnya terpikir, wah rugi saya kalau nggak melakukan yang enak-enak sekali saja, nanti saya masih bisa bertobat. Itu pikiran si kakak. Si adik yang ahli maksiat mengatakan, kalau saya begini terus, saya mati, saya masuk neraka, saya harus tobat. Si kakak punya pikiran untuk melakukan maksiat, si adik punya pikiran untuk bertobat. Ketika mereka, yang satu turun tangga, yang satu naik tangga, mereka tabrakan, dua-duanya jatuh meninggal. Akhirnya yang sudah berjalan menuju ke tempat maksiat itu dimasukkan neraka, dan orang yang menuju ke tempat taubat itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan dalam surga. Artinya apa? Tidak cukup kita beriman untuk masuk surga. Syaratnya beriman dan istiqomah. Itu hal ketiga yang harus kita lakukan. Yang keempat adalah al-ukhuwah. Menguatkan lagi hubungan ukhuwah di antara kita. Tidak hanya dengan saudara kita yang dekat, tapi juga saudara-saudara kita yang jauh. Kenapa? Kalau kita kembali ke zaman Rasul, setelah hijrahnya Rasulullah, yang pertama dilakukan adalah at-ta'akhi, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Jadi amanat hijrah dari Rasul adalah menguatkan ikatan ukhuwah di antara kita semua. Termasuk di antaranya adalah dengan memperlihatkan dan menunjukkan kepedulian pada saudara-saudara kita dengan memberikan bantuan. Seperti saudara-saudara kita di Palestina misalnya. Nah, kalau kita sudah tunjukkan itu, maka 4 hal ini dimulai dari muhasabah, taubah, istiqomah, dan ukhuwah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ancaman neraka jahanam. Wasaat masiro. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua dalam surganya.
surga Firdaus al-A'la. Maka kita akhiri ini apa istilahnya? Bukan kajian ya. Kita akhiri tabligh kita pada kesempatan malam hari ini dengan berdoa. Tapi sebelum itu kita akan baca Al-Fatihah. Kita niatkan untuk tawassul agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau ada di antara kita yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kesulitan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terkena musibah diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya utang dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aminnya lebih keras. Dan juga mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina yang dalam kondisi sekarang ini betul-betul mereka terdesak, yang pembunuhan itu dilakukan secara sistematis, tidak hanya melalui rudal, tapi juga dengan menahan makanan, bahkan yang terbaru bantuan kemanusiaan, tepung, itu dicampur dengan pil-pil yang mengandung unsur psikotropika, pil-pil narkotika. Dan ini sudah hal umum, sudah diketahui banyak media massa. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera bukakan pintu kemenangan untuk mereka dan merdekakan Palestina. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa tuqan ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin al-mazlumina fi Filastin. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين وانصرهم نصرا عزيزا يا قهر يا جبر يا رب العالمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود الغاصبين وارزقنا صلاة فيه قبل مماتنا يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا فاغفر لنا يا ربنا يا رحمن يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا أستغفر لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.